Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnu Katima, saya dari Prodi Manajemen Retail. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi pemasaran. Apa sih komunikasi pemasaran? Marketing Communication Program. Salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan produk dengan memberikan informasi serta ajakan untuk menggunakan produk tersebut. Ada 4 tips untuk melakukan marketing communication strategi. Yang pertama ada tentukan target pasar yang jelas. Yang kedua ada pasarkan produk sesuai dengan bahasa dan minat mereka. Yang ketiga tunjukkan unique selling points. Yang keempat ada pertahankan konsistensi kualitas dan brand. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membangun ekuitas merek dengan komunikasi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama ada brand awareness, kesanggupan calon konsumen dalam mengenali dan mengingat kembali akan adanya suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Contohnya adalah merek minuman Aqua. Kebanyakan orang ketika hendak membeli air minum, pasti akan selalu menyebut merek tersebut. Padahal ada banyak merek air yang dijual di pasaran, tidak hanya Aqua saja. Yang kedua ada brand image. Persepsi merek yang dihubungkan dengan asosiasi merek yang melekat dalam ingatan konsumen. Beberapa alat pemasaran yang dapat digunakan untuk menciptakan brand image adalah produk itu sendiri, kemasan atau label, dan nama merek. Cara membangun brand image ada 3. Yang pertama memiliki positioning yang tepat. Yang kedua memiliki brand value yang tepat. Yang ketiga memiliki konsep yang tepat. Selanjutnya ada brand responses. Pendekatan kampanye yang strategis dan eksekusional di mana pembangunan merek mendorong respon dan respon ini pada gilirannya membangun merek dalam lingkaran efektivitas yang baik. Yang pertama ada merek atau respon, kedua ada merek dan respon, ketiga ada respon merek. Dan ada brand relationship. Hubungan yang dipikirkan, disarankan, dan dimiliki konsumen dengan suatu produk atau merek perusahaan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membangun brand relationship yang baik. Di antaranya ada menciptakan produk dan cara pemesanan yang berbeda. Yang kedua membangun komunitas produk. Yang ketiga menghindari over. Selanjutnya ada advertising atau perikanan. Adalah strategi pemasaran yang menggunakan media untuk menyampaikan pesan kepada konsumen agar melakukan sesuatu, seperti membeli produk atau layanan. Di sini ada jenis-jenis marketing. Yang pertama ada perikanan online, yang kedua iklan media cetak, yang ketiga iklan televisi, yang keempat iklan outdoor, dan yang terakhir ada penempatan produk. Fungsi perikanan ada sumber informasi, kegiatan ekonomi, pembagi beban biaya, sumber dana media, identitas produsen, dan sarana kontrol. Kemudian ada sales promotion, sebuah strategi pemasaran yang digunakan untuk mendorong penjual produk atau jasa. Caranya yaitu dengan memberikan insentif atau penawaran khusus kepada konsumen dalam berbagai bentuk. Tujuannya yaitu meningkatkan penjualan, memperkuat brand awareness, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menjangkau market baru. Contoh sales promotion, ada diskon, jenis promosi yang paling umum digunakan. Yang kedua ada gratis ongkir, biaya pengiriman yang ditanggung oleh perusahaan dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Selanjutnya ada event dan experience, memberikan peserta pengalaman unik dan mendalam yang mempromosikan merek, produk, atau layanan. Acara ini dirancang untuk menciptakan hubungan yang berkesan dan emosional antara peserta dan merek. Selanjutnya ada public relation dan publicity. Seseorang yang bertugas mengelola citra dan reputasi publik melalui langkah komunikasi strategis terhadap informasi yang disebarluaskan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk persepsi publik yang positif. Selanjutnya ada direct dan interaktif marketing.
Suatu sistem pemasaran yang bersifat interaktif dengan memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon calon pembeli. Kelebihannya adalah suatu strategi dalam upaya memilih, menyeleksi, hingga menjaga suatu pasar. Kekurangannya mengganggu privasi beberapa konsumen. Kemudian ada word of mouth marketing. Tujuannya adalah untuk mendapatkan promosi gratis dan membantu membangun nama baik. Salah satu teknik marketing inbound interaktif guna mengait konsumen. Pada dasarnya, teknik satu ini berfokus memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen. Ini merupakan salah satu strategi marketing untuk memasarkan suatu bisnis dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada personal selling. Personal selling adalah interaksi antar individu secara lisan untuk tujuan tertentu, salah satunya yakni mempertahankan hubungan perusahaan dengan konsumen. Tujuannya untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, serta mempertahankan hubungan timbal balik antara perusahaan dan konsumen. Yang terakhir ada direct marketing. Direct marketing adalah pemasaran oleh perusahaan atau organisasi dengan menghubungi langsung calon konsumen. Prosesnya bisa dilakukan secara tatap muka maupun lewat alat komunikasi. Contohnya ada telemarketing, biasanya digunakan untuk menemukan prospek calon konsumen dan sebagai strategi untuk menindaklanjuti kampanye pemasaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.